FedEx melaporkan laba dan pendapatan kuartalan yang melampaui perkiraan Wall Street. Kinerja ini didorong strategi efisiensi biaya serta pertumbuhan pengiriman domestik yang mampu menutup penurunan volume internasional serta Amerika Serikat mencabut pengecualian tarif untuk kiriman bernilai rendah. Pemirsa, FedEx melaporkan hasil keuangan yang melampaui perkiraan pasar dan membuat sahamnya melonjak tajam. Kinerja ini didorong efisiensi biaya serta pertumbuhan pengiriman domestik yang berhasil menutup dampak kebijakan tarif global. Hasil kuartalan yang kuat ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi proyeksi bisnis FedEx ke depan. FedEx melaporkan laba dan pendapatan kuartalan yang melampaui perkiraan Wall Street. Kinerja ini didorong strategi efisiensi biaya serta pertumbuhan pengiriman domestik yang mampu menutup penurunan volume internasional serta Amerika Serikat mencabut pengecualian tarif untuk kiriman bernilai rendah. Saham FedEx melonjak 5,5% dalam perdagangan setelah jam bursa pada 18 September 2025. Lonjakan ini terjadi setelah kinerja keuangan perusahaan mengejutkan pasar. FedEx membukukan laba bersih disesuaikan sebesar 912 juta dolar Amerika atau 3,83 dolar Amerika per saham, naik dari 892 juta dolar Amerika atau 3,6 dolar Amerika per saham pada periode yang sama di tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan analis yang berada pada level 3,59 dolar Amerika per saham berdasarkan data LSEG. Pendapatan kuartalan FedEx tercatat 22,24 miliar dolar Amerika, melampaui estimasi analis sebesar 21,66 miliar dolar Amerika. Namun kebijakan tarif global, khususnya penghapusan de minimis exemption dari China dan Hong Kong, mengurangi pendapatan sebesar 150 juta dolar Amerika pada kuartal pertama. Untuk tahun fiskal penuh, FedEx memproyeksikan laba di kisaran 17,2 hingga 19 dolar Amerika per saham, sedikit di bawah perkiraan anggota pasar. Perusahaan juga menyelesaikan pembelian kembali saham senilai 500 juta dolar Amerika dan tetap di jalur untuk memisahkan unit angkutan darat paling lambat Juni 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, industri semikonduktor dunia kembali dihebohkan dengan langkah besar Nvidia. Raksasa chip grafis ini baru saja mengumumkan investasi 5 miliar dolar Amerika di perusahaan Intel yang selama ini dikenal sebagai produsen chip tertua asal Amerika Serikat. Nvidia mengumumkan investasi sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat di Intel. Langkah ini memberikan dukungan besar bagi produsen chip asal Amerika yang sedang berjuang bangkit. Investasi tersebut langsung mendorong saham Intel naik hingga 23%. Dengan kepemilikan baru sebesar 4% saham Intel, Nvidia menjadi salah satu pemegang saham terbesar perusahaan tersebut. Langkah ini menyusul kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang baru-baru ini mengambil 10% saham Intel untuk menjaga stabilitas industri chip. CEO Nvidia, Jensen Huang, menegaskan kerjasama dengan Intel tidak melibatkan campur tangan Gedung Putih. Namun Huan meyakini pemerintahan Donald Trump akan mendukung kemitraan strategis ini. Kerjasama mencapai pengembangan chip untuk PC dan pusat data tanpa melibatkan bisnis foundry Intel. Intel akan merancang prosesor pusat khusus untuk pusat data yang dipadukan dengan GPU Nvidia. Teknologi komunikasi milik Nvidia memungkinkan kedua chip berinteraksi dengan kecepatan tinggi sehingga memberi nilai tambah dalam pasar AI yang menuntut pemrosesan data masif. Sejumlah analis menilai investasi Nvidia bisa menjadi titik balik bagi Intel dan mengubah peta industri chip global. AMD dan TSMC diprediksi akan tertekan dengan kerjasama ini, sementara saham Nvidia naik 3,8% dan saham AMD turun 1,3%. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Pengembang AI asal China, DeepSeek, mengumumkan bahwa biaya pelatihan model R1 mereka hanya 294 ribu dolar Amerika atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Ya, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang biasanya dikeluarkan perusahaan AI besar di Amerika Serikat. Pengembang AI asal China, DeepSeek, mengumumkan bahwa biaya pelatihan model R1 mereka hanya 294 ribu US dollar atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Dalam makalah yang dipublikasikan di jurnal Nature, DeepSeek menjelaskan bahwa R1 berfokus pada kemampuan penalaran
dan hanya memerlukan 512 chip NVIDIA H800 dengan waktu pelatihan 80 jam. Biaya ini kontras dengan klaim CEO OpenAI Sam Altman pada 2023 yang menyebut pelatihan model dasar bisa menelan biaya lebih dari 100 juta US dollar. Di mana chip H800 sendiri adalah varian yang dirancang NVIDIA khusus untuk pasar China setelah larangan ekspor chip H100 dan A100 oleh pemerintah Amerika Serikat pada 2022. DeepSeek mengakui sempat menggunakan A100 pada tahap awal, namun pelatihan utama R1 dilakukan dengan cluster H800. Hal ini sekaligus menegaskan kemampuan perusahaan untuk tetap bersaing meski menghadapi pembatasan teknologi dari luar negeri. Selain itu, DeepSeek juga menanggapi tuduhan bahwa mereka sengaja mendistilasi model OpenAI menjadi milik mereka sendiri. Perusahaan menilai teknik distillation adalah cara sah untuk meningkatkan performa sekaligus memangkas biaya pelatihan dan operasional. Mereka bahkan menyebut sempat memanfaatkan model open source milik Meta serta data berisi jawaban dari model OpenAI, meski menegaskan penggunaan tersebut terjadi secara insidental. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, film komedi romantis Materialist karya sutradara Celine Song mencetak sejarah box office dengan melampaui pendapatan global sebesar 100 juta US dollar. Film yang dibintangi Dakota Johnson, Pedro Pascal, dan Chris Evans ini menjadi film independen pertama tahun 2025 yang mencapai rekor tersebut. Film komedi romantis Materialist karya sutradara Celine Song mencetak sejarah box office dengan melampaui pendapatan global 100 juta US dollar. Materialist berhasil meraup 36,5 juta US dollar dari pasar domestik dan 64,8 juta US dollar dari pasar internasional. Dengan begitu, total pendapatan global film ini mencapai 101,3 juta US dollar, jauh melampaui anggaran produksi sebesar 20 juta US dollar. Film ini diproduksi Killer Films, didukung A24 dan dirilis secara internasional oleh Sony Pictures. Materialist mengisahkan seorang pencari jodoh asal New York yang terjebak dalam cinta segitiga antara pelamar kaya raya dan mantan kekasihnya. Film ini dibuka pertengahan Juni dengan pendapatan 12 juta US dollar, menjadi debut domestik terbesar ketiga bagi A24 setelah Civil War dan Hereditary. Kesuksesan film ini disebut tidak lepas dari strategi A24 yang memosisikan Materialist sebagai komedi romantis klasik penuh bintang, bukan sekedar film indie. Adapun momentum film ini juga terbantu dengan penempatan rilis musim panas yang bersaing langsung dengan sejumlah blockbuster beranggaran besar seperti How to Train Your Dragon versi live action, remake Lilo and Stitch Disney, dan Mission Impossible: The Final Reckoning dari Paramount. Selain itu, tema yang diangkat mengenai realitas biaya hidup di New York dan etika kencan transaksional berhasil memicu banyak perbincangan daring, menjaga popularitas film ini baik di Amerika Utara maupun mancanegara. Berbagai sumber IDX Channel. DJI baru saja merilis produk terbarunya DJI Mini 5 Pro. Ya, drone generasi terbaru ini menawarkan kombinasi bobot ringan, kamera berkualitas tinggi, dan fitur pintar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Tak hanya itu, harga yang diperkirakan mulai dari 12 juta hingga 15 juta rupiah menjadikannya saingan kuat di segmentasi drone premium. DJI memperkenalkan drone terbaru mereka yaitu DJI Mini 5 Pro yang dirancang ringan namun syarat teknologi canggih. Produk ini menjadi penerus seri Mini yang populer dan menyasar pengguna profesional maupun konten kreator. DJI Mini 5 Pro hadir dengan bobot di bawah 250 gram sehingga masuk kategori drone ringan yang lebih mudah digunakan tanpa izin khusus di banyak negara. Materi ringan tetapi tahan lama membuatnya ideal untuk fotografi dan videografi di luar ruangan. Drone ini dilengkapi kamera sensor 1 inci dengan resolusi 48 megapiksel dan kemampuan merekam video 4K 60 fps. Kualitas gambar yang lebih jernih dan detail memberikan keunggulan bagi pengguna yang mengejar hasil visual berkelas profesional.
DJI Mini 5 Pro juga mengusung sistem penghindaran rintangan 360 derajat serta teknologi transmisi OcuSync terbaru. Fitur ini memastikan drone tetap aman di udara dan dapat mengirimkan video stabil hingga jarak belasan kilometer. Untuk dukungan daya, DJI Mini 5 Pro memiliki waktu terbang hingga 45 menit dengan baterai baru yang lebih efisien. Produk ini dijual dengan perkiraan harga mulai $899 Amerika Serikat atau sekitar 14 juta rupiah dan diprediksi akan memperketat persaingan di pasar drone global. Berbagai sumber, IDX Channel.